Halo, Tangkurak Squad di seantero jagat raya balik lagi dengan kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Sebuah film yang sangat seru untuk kalian simak yaitu menceritakan tentang sekelompok mantan militer yang beralih profesi menjadi perampok bank profesional. Mereka berhasil menggasak jutaan dolar dalam sekali beraksi tanpa diketahui oleh petugas dan kepolisian. Tapi dalam aksinya yang terakhir rencana mereka berantakan karena salah satu divisi kriminal berhasil membongkar sindikat perampokan bank itu. Nah, gimana kelanjutannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, apa? Gaskeun, mantap! Dan tanpa banyak cekah pematuk, don't go anywhere. Seperti biasa, jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film Den of Thieves. Berlatar di kota Los Angeles, sebuah truk lapis baja pengantar uang berhenti di sebuah toko, ya semacam Indomart gitulah, untuk membeli beberapa minuman dan makanan cepat saji. Tapi di sana mereka dikejutkan oleh dua mobil yang berisi perampok bersenjata yang bermaksud menjarah isi mobil tersebut. Sontak salah satu polisi yang panik berusaha mengambil senjata berniat melakukan perlawanan. Tapi naasnya tindakan itu gagal dia lakukan karena salah satu perampok berhasil mencegah dengan menembaknya. Kejadian tersebut membuat para perampok merasa panik dan menembaki semua polisi yang ada di sana. Untungnya si sopir truk berhasil mengirim sinyal bahaya agar polisi lainnya bisa segera datang dan membantu mereka. Akhirnya mereka berhasil menjarah truk itu dan akan segera kabur. Tapi ternyata pihak kepolisian lebih cepat datang dan mereka pun terpaksa melawan hingga baku tembak pun terjadi. Para polisi pun merasa kewalahan hingga beberapa temannya tewas tertembak dalam aksi itu. Mereka pun menyimpulkan bahwa para perampok telah berpengalaman dalam menghadapi situasi seperti ini. Dan atas hal itu salah satu polisi menghubungi markas besar agar segera membantu. Tapi karena bantuan terlambat datang, akhirnya semua polisi dibabat habis nggak tersisa. Kemudian para perampok itu segera kabur karena mereka tahu jika polisi dalam jumlah yang lebih banyak akan segera datang. Dan mereka dibantu oleh salah satu rekannya bernama Mark yang punya GPS tracker agar mereka bisa kabur dengan mudah. Take the second left into the tunnel. Sesampainya di tempat persembunyian, mari kita perkenalkan beberapa perampok yang berhasil kabur dari kepolisian tadi. Diawali dengan Ray Merriman yang merupakan otak dari perampokan, kemudian Bosco si botak berambut panjang, gimana sih? Lee Fox yang berperan sebagai tangan kanan Ray, dan yang terakhir adalah sang driver yang bernama Donnie. Any GPS? It's one of the old models, man. We good. Make sure you take care of those weapons. Dan faktanya, ternyata mereka adalah mantan militer yang dikeluarkan dari kesatuannya masing-masing karena berbuat sesuatu hingga mereka dijebloskan ke penjara. Jelas terlihat dari cara mereka mengatasi situasi saat baku tembak tadi. Diketahui kejadian tadi juga membuat salah satu anggota mereka yaitu Marcus harus meregang nyawa akibat terkena tembakan dan peluru menembus pembuluh darah tulang paha yang faktanya itu adalah objek yang sangat vital. Femoral artery. He's done. You sure you were clean all the way home? Scene kemudian berpindah pada seorang pria yang baru aja pulang ke rumah. Dia bernama Nick yang berprofesi sebagai kapten dalam divisi tindak kriminal di Los Angeles. Di sana dia kaget saat bertemu dengan istrinya karena semalam dia nggak pulang akibat pesta miras bersama teman-temannya. Oh, you scared the shit out of me, babe. Can't do that. What was so hot then? Is that work? Ditambah dengan kebiasaan yang suka main wanita, membuat istrinya yang bernama Debbie akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Nick sambil membawa anak-anak ke rumah bibinya. Atas hal itu Nick pun hanya bisa pasrah menerima keadaan bahwa kini rumah tangganya diambang kehancuran.
Gak lama kemudian, Nick menerima laporan terkait kejadian semalam yang mengakibatkan beberapa anggota kepolisian terbunuh dan menjadi korban. Nick langsung meluncur ke TKP untuk mencari barang bukti dan menyuruh petugas forensik mengumpulkan sidik jari yang terdapat dalam mobil yang ditinggalkan oleh para perampok. Well, that looks like it hurts. Those are horrendous, dude. Tapi ternyata hasilnya nihil karena mereka menggunakan bom pemutih yang bisa menghilangkan sidik jari. Dari sana Nick pun menyimpulkan bahwa komplotan perampok bersenjata ini sangatlah profesional dan sangat terlatih dalam hal ini. It's a cold car. Vid's been pried off, plates. He saw them and they looked right at him, but for some reason they left him alone. Dari kejauhan, ternyata Bosko ada di sana bermaksud mengambil gambar para polisi dan detektif agar ia dapat menggali informasi siapakah yang akan memburu mereka. Kemudian menurut informasi dari Le Fox, polisi yang bernama Nick adalah salah satu yang terbaik dan selalu membunuh perampok yang ingin beraksi di wilayah hukumnya. Remember Endo? Filipino dude the cops. Sheriffs, it must be this clown right here. Sementara itu di kantor LAPD, Nick mengadakan rapat membahas kejadian semalam yang sangat menggemparkan jagat raya. Di sana dia bertanya-tanya kenapa para penjahat itu mencuri truk kosong yang gak terdapat uang sepeser pun di dalamnya. Kemudian salah satu anak buah Nick berpendapat bahwa mantan perampok yang bernama Ray Merriman adalah dalang dari semua ini. What about Merriman? Salvage yards. All of them. How they know? Dan untuk mencari informasi, Nick berencana datang ke sebuah bar bernama Ziggy Hofbrau bermaksud menemui Donnie yang diketahui bekerja di sana. Kemudian saat jam pulang, tiba-tiba kepala Donnie dipukul oleh Nick hingga membuatnya nggak sadarkan diri. What? Dude, what the fuck is... Singkat cerita, saat Donnie tersadar, kini dia telah berada dalam sebuah kamar. Di sana dia terkejut karena semua orang yang ada di sana adalah petugas kepolisian dan lagi bermain dengan wanita panggilan. Aduh! Seketika Nick menyuruh Donnie agar duduk dan menceritakan apakah dia terlibat dalam perampokan tadi malam bersama Ray. Sit down. You sit right there. I think y'all got me confused with somebody. Dengan bukti foto yang menunjukkan kedekatannya dengan Ray, Nick berpendapat bahwa Donnie adalah salah satu komplotannya. Tapi karena Donnie bersikeras nggak memberikan informasi, akhirnya dia pun mencekik lehernya. Just... You listen to me, fuckface. Talkie now. Merasa terdesak dengan keadaan, Donnie menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi antara dirinya dengan Ray. Dia direkrut menjadi driver karena mereka kekurangan personil. Terlebih karena dulunya Donnie adalah seorang driver handal yang bisa kabur dari kejaran polisi. I'm just a driver. Well, I thought that was relatively convincing. Dari sana Donnie juga flashback ke belakang untuk menceritakan semua perampokan yang telah mereka lalui. Diawali dengan Bosko yang datang ke bar itu dan mengajaknya pergi menemui Ray agar dia bisa bergabung dalam komplotan tersebut. Hey, Donnie, come here, man. He had a homie Bosco, white boy. Donnie juga mengaku terpaksa menerima ajakan itu karena terdesak kebutuhan ekonomi. Dan saat bertemu dengan Ray, dia pun menunjukkan skill mengendarai mobilnya yang super edun hingga Ray pun tertarik untuk merekrutnya ke dalam tim. Diketahui ternyata Ray baru aja keluar dari penjara 8 bulan yang lalu karena kasus yang serupa yaitu merampok sebuah bank. Dan kini dia masih menjalani masa bebas bersyarat selama 8 bulan karena Ray adalah perampok yang cerdas. Dan dari beberapa aksinya dia nggak pernah gagal menggasak banyak uang di bank yang menjadi targetnya. So you spent some time at Wayside? Oh, I could drive. Dirasa telah cukup mendapatkan informasi, Donnie akhirnya dilepaskan dengan catatan dia harus berkomunikasi tentang rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Ray. Dia pun setuju dan segera bergegas keluar dari sana. Horsepower, be at First and Central at 0800. Don't be late. Singkat cerita, keesokan paginya Donnie diajak oleh Ray untuk melihat bank selanjutnya yang akan menjadi target. Mereka akan merampok sebuah bank yang bernama Federal Reserve Los Angeles yang katanya nggak bisa ditembus dengan cara apapun karena terdapat berbagai keamanan ekstra agar mereka yang berniat merampok nggak akan pernah bisa berhasil. If you got outstanding parking tickets, they're going to know about it before. It's the only bank that's never been robbed. Dan menurut informasi yang telah Ray dapatkan, uang yang masuk ke dalam bank itu selanjutnya akan dirubah serial numbernya untuk diganti menjadi uang baru dan uang yang telah diganti akan dileburkan. Dari sinilah Ray bertekad mengambil uang lama sebelum dihancurkan karena uang tersebut statusnya nggak ada yang memiliki dan nggak akan ada yang mencari. Mantap! You got $30 million nobody's looking for.
Seeing the serial numbers of the old bills from the Fed system. Sementara itu Nick yang lagi di parkiran bersama teman-temannya tiba-tiba dihampiri oleh seseorang yang membawa surat berisi undangan dari pengadilan. Di sana dia sejenak terdiam karena istrinya ternyata memilih untuk bercerai. Atas hal itu Nick pun hanya bisa pasrah menerima semua kenyataan ini. I suggest you take these. Kemudian saat itu juga Doni segera mempelajari jalan yang ada di sekitar bank itu untuk menyusun strategi agar semua rencana bisa berjalan dengan baik. Dan Ray juga yang lainnya standby di markas untuk mempelajari sistem dan ruangan yang akan mereka datangi nanti. Once we breach the count room, only thing left is the cameras. It's intact. But anything that's peripheral, like cameras in the hallway. Singkat cerita, salah satu pegawai Federal Bank memesan makanan dari sebuah toko dan Doni yang mengetahui hal itu segera mengambil keputusan, yaitu menyamar menjadi kurir makanan agar bisa masuk ke dalam bank tersebut dan mempelajari kondisinya. Di sana dia juga menyimpan salah satu makanan di sebuah toilet dan kita belum mengetahui maksud dari hal itu. Di malam harinya, Ray and the Gang datang ke sebuah restoran untuk sekedar berkumpul dan balakecerakan bersama. Tapi ternyata tiba-tiba datanglah Nick yang langsung menyapa Doni seakan mereka udah saling mengenal. Dari sana Doni menyadari bahwa Nick berniat memprovokasi Ray agar dia tersulut emosi, tapi untungnya mereka berhasil mengendalikan situasi. Everything's all good. Excuse us. Got family here, bro. Tapi sepulangnya dari tempat tersebut, Doni langsung diinterogasi karena Ray curiga bahwa orang itu adalah polisi yang lagi memata-matai mereka. Hingga Doni pun gak bisa menutupi dan berkata jujur atas apa yang menimpanya tempo hari. Cop, all right? Now he came to me, he know you. Friday. Make sure he knows it's on. Doni yang kesal langsung mendatangi Nick yang saat itu lagi berbelanja di toko sepatu dan setelan jas. Dia sangat menyayangkan atas sikap Nick yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan. Di sana Doni juga memberitahu Nick bahwa hari Jumat akan terjadi perampokan besar pada salah satu bank. Better wear your best. Merasa penat dengan segala masalah, Nick pergi ke sebuah klub malam yang berisi wanita-wanita seksoy yang menari di atas meja. Di sana dia dirayu oleh seorang wanita yang mengajaknya ke rumah untuk berhakok ria bersama. Wow, tapi ternyata rumah itu adalah milik Ray dan wanita itu adalah rekannya. Kemudian Nick yang tersadar bahwa besok adalah hari Jumat, dia pun pergi ke sebuah sekolah untuk bertemu anaknya yang paling bungsu. Karena bisa aja besok terjadi hal yang gak diinginkan yang bisa merenggut nyawanya. Honey bear good? Yeah? You miss? How are you? Good? Esoknya hari yang ditunggu itu pun tiba dan Ray beserta yang lain terlihat sibuk mempersiapkan persenjataan. Di sana mereka menyuruh Doni untuk memegang senjata agar dia bisa ikut andil dalam perampokan kali ini. Always keep your finger off the trigger until you're gonna shoot somebody. Hal yang sama juga dilakukan oleh Nick dan timnya dengan mempersiapkan lebih banyak amunisi serta mental baja untuk menghadapi perampok kelas kakap itu. Walaupun pada kenyataannya mereka masih ragu karena yang akan mereka hadapi sekarang adalah para mantan anggota militer. You good? I'm good. Aksi perampokan pun dimulai dengan target sebuah bank kecil yang bernama Pico Rivera. Di sana mereka mulai mengintimidasi semua sandera dan menyuruh manajer bank untuk menghubungi polisi agar mengirimkan uang berjumlah 10 juta dolar Amerika dan sebuah helikopter dalam waktu 1 jam. Within 1 hour, they need to deliver $10 million. I know you already triggered the silent alarms. Atas laporan tersebut, pihak FBI beserta jajarannya segera tiba di lokasi untuk melakukan negosiasi. Tapi sesuai dengan perjanjian bahwa jika mereka mencoba bernegosiasi, satu persatu sandera akan dibunuh hingga nggak ada satupun sandera yang tersisa. What the fuck are you doing, Merriman? Akhirnya seorang sandera dibunuh karena polisi mencoba bernegosiasi dengan mereka. Dengan kejadian itu, FBI pun menyetujui keinginan mereka dan minta waktu 90 menit agar nggak ada korban yang berjatuhan lagi. Kemudian Ray menghubungi Nick yang saat itu lagi memantaunya dari luar. Hello? You watching? Did you get my number from Marcel? Ternyata Ray sengaja menyuruh wanita yang tempo hari berhakok ria bersama Rick agar mendapatkan nomor teleponnya. Tujuannya yaitu untuk mengolok-ngolok Nick agar dia tahu bahwa yang dihadapinya kali ini adalah penjahat profesional dan gak ada satupun orang yang mampu mencegah mereka melakukan aksinya. I didn't bring my cuffs anyway.
So how the hell are you gonna get out of this one? Di tempat lain, Mark yang berhasil membajak saluran komunikasi antara Bank Federal dengan perusahaan Alameda yang dijadwalkan akan mengirim uang sekitar jam 2 siang yang berasal dari Bank Pico Rivera. Dari sinilah dapat diketahui bahwa tujuan mereka mendatangi Bank Pico Rivera adalah untuk mengambil alih pengiriman uang ke Bank Federal hingga mereka bisa masuk ke sana dengan mudah. Kemudian mereka meledakkan sesuatu dalam bank tersebut yang membuat para petugas di sana terkejut. The hell with clearance. You gotta move. Salah satu petugas FBI menganggap bahwa ledakan yang mereka lakukan adalah untuk membuka pintu berangkas agar bisa menggasak uang yang ada di sana. Tapi Nick yakin bahwa ada sesuatu yang mencurigakan setelah dia melihat peta gedung tersebut. Atas hal itu dia pun segera mendobrak pintu dan menemukan fakta lain, yaitu sebuah lubang yang terhubung dengan saluran air. Dan benar aja, mereka berhasil keluar melewati saluran air itu untuk mengecoh para petugas dan mulai menjalankan rencana yang sesungguhnya. Dan Nick yang belum mengetahui bahwa yang menjadi target utama adalah Bank Federal mulai berpikir keras apa sebenarnya rencana mereka selanjutnya. My bad last time. Your crime scene. Pico Rivera. Dari sana Nick segera menyusuri saluran air tersebut sambil mengira-ngira kemanakah tujuan mereka. Dan setelah menemukan tangga yang mengarah ke permukaan, dia pun mendapat kesimpulan bahwa target utama mereka adalah Bank Federal. Get on with LAPD Central. Tell them we're running surveillance. Sementara itu Ray dan LeFox yang menyamar menjadi petugas Alameda telah berhasil masuk ke dalam Bank Federal dengan menggunakan mobil lapis baja yang dulu mereka rampok. Mobil itu dirubah hingga terlihat seperti mobil perusahaan Alameda dan diisi sejumlah uang yang sesuai dengan jumlah yang akan Bank Pico Rivera setorkan. New guys. Sign here. You got it. Kemudian Bosco yang standby di luar bank ditugaskan untuk masuk ke dalam ruangan pengontrol agar bisa mematikan dan menyalakan listrik yang terhubung dengan Bank Federal itu. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan semua orang yang ada di sana dan yang tersisa hanyalah petugas kamera pengawas. Akhirnya rencana mereka pun dimulai dengan pemadaman listrik yang telah Bosco lakukan. Di sana para petugas mulai mengeluarkan para karyawan yang ada di sana untuk beristirahat sekitar 10 menit agar ruangan itu steril dan gak ada satupun orang dalam ruangan penghitungan uang. Gotta shut down. Pull them out of the count rooms. All clear here. Yo. Dan setelah para petugas kembali masuk ke dalam ruangan kamera pengawas, ternyata Donnie yang telah berada dalam kotak uang yang dibawa oleh mobil Alameda segera keluar sambil membawa alat EMP. Alat itu berfungsi mengacaukan sistem kamera pengawas hingga dia bisa leluasa menjalankan tugasnya. Negative. Atas hal itu, polisi yang ada di sana segera menghubungi petugas penghitungan uang bernama Luigi untuk mengecek keadaan di ruangan tersebut. Karena kamera pengawas mengalami gangguan yang serius dan sensor gerak di sana mati total. Russell. Hey, dum-dum. You gotta let go. Tapi karena Luigi sulit dihubungi, maka polisi itu segera menjemputnya di sebuah kantin yang cukup jauh dari sana. Kemudian dari kesempatan itu, Donnie segera menggasak semua uang yang telah dibarukan dengan memasukkannya ke beberapa bungkusan dan melemparkannya ke pembuangan sebelum uang-uang itu dihancurkan. Setelah selesai beraksi, Donnie segera kabur menggunakan saluran udara yang terhubung dengan toilet sambil membawa sebuah bungkusan yang ternyata itu adalah makanan cepat saji yang dia simpan tempo hari. Tujuannya adalah agar dia bisa keluar dari bank itu dengan cara berpura-pura menjadi kurir makanan. Luar biasa. Oh, get out of here. Thank you. Beberapa waktu kemudian, penghitungan setoran dari Bank Pico Rivera pun selesai dengan jumlah yang sama dengan data di Bank Federal. Atas hal itu, mereka pun segera pergi dari sana dan menyuruh Bosco membuntuti mobil limbah yang baru aja keluar dari bank tersebut, karena dalam mobil itu terdapat uang yang telah Donnie amankan. Akhirnya mobil truk itu berhasil mereka hentikan dan segera pergi sebelum para petugas kepolisian mengetahui rencana tersebut. Mobil truk itu pun dibawa ke tempat pembuangan untuk dihancurkan agar nggak meninggalkan bukti. Let's go. You guys got it all? Sementara itu Nick yang baru aja datang, dia langsung menangkap Donnie yang saat itu lagi berjalan meninggalkan bank. Kemudian Mark yang melihat kejadian itu segera melapor agar Ray mengetahui bahwa salah satu temannya berhasil ditangkap oleh polisi. Give me the burner phone. Where the fuck is he? Southgate Alameda corridor.
10-4, headed. Merasa terpojok, Donnie akhirnya memberitahu bahwa posisi Ray saat ini lagi ada di tempat pembuangan limbah. Kemudian atas informasi yang telah Donnie berikan, mereka pun langsung pergi untuk segera menangkapnya. Tapi di tengah perjalanan, Nick melihat mobil hitam dan meyakini jika itu adalah Ray dan komplotannya. Hingga akhirnya Ray dan komplotannya mengalami kendala kemacetan dan mereka pun terpaksa harus berhenti. Atas hal itu, Ray mengambil keputusan untuk melawan para polisi di tengah kemacetan yang luar biasa itu. What's going on? Corridor's backed up. Okay, we're at a stop. Kemudian Nick juga mulai turun berniat mendekati mobil Ray dan menyuruh semua orang-orang yang ada di sana agar segera mengamankan diri. Ray yang mengetahui hal itu segera mengambil senjata otomatis berkaliber besar untuk memberikan shock terapi. Dan saat para polisi akan mendekatinya, secara tiba-tiba peluru dari tembakan itu berhasil menembus beberapa mobil hingga salah satu anak buah Nick tertembak di bagian dada. Dari sana Ray segera kabur dan mengambil senjata lain untuk melindungi dirinya. Nick yang gak hilang akal menyuruh anak buahnya mencari jalan pintas agar para perampok itu bisa mereka lumpuhkan karena musuh yang mereka hadapi kali ini bukanlah orang sembarangan. Hingga dalam aksi itu, salah satu anak buah Nick berhasil menembak Lee Fox yang saat itu lagi berlari. Kini tersisa seorang lagi, yaitu Ray yang saat ini masih mencoba bertahan. Dan Nick yang mengetahui hal itu terus mengejarnya hingga Ray betul-betul terpojok. Aksi baku tembak itu membuat pergelangan tangan Nick tertembak karena posisinya yang newel, anjir kot newel. Tapi berkat rahmat Tuhan yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, dia pun memaksakan diri sebelum Ray berhasil kabur. Hingga saat Ray berusaha memanjat pagar besi, secara tiba-tiba tembakan dari Nick berhasil mengenai dada samping Ray yang gak dilindungi oleh rompi anti peluru. Dia pun segera berlindung di belakang mobil sambil merasakan rasa sakit yang telah menjalar. Kemudian Nick menggunakan jalan lain dan segera bersembunyi di depan mobil yang cukup jauh dari posisi Ray. Merasa kagok belang berontok eker alias terlanjur, Ray mencoba bangkit dan segera menyerang Nick yang saat itu lagi mengganti amunisi. Tapi ternyata peluru berhasil menembus bagian dada atasnya hingga membuat Ray terkulai lemas di atas aspal. Kini Ray hanya bisa pasrah menerima kenyataan bahwa kali ini dia kalah dan amunisinya pun telah habis hingga nggak bisa melakukan perlawanan lagi. Dari sana Nick segera menembaknya agar Ray bisa dilumpuhkan. Kemudian Nick kembali menemui Donnie yang sebelumnya telah diborgol tapi ternyata dia telah kabur. Dan barang bukti uang yang mereka curi ternyata isinya hanyalah sampah. Dia pun terdiam dan berpikir keras apakah tujuan utama dari perampokan tadi dan di manakah uang yang telah mereka curi itu. You know everything was accounted for at the Fed, right? I'm sorry you lost one of your guys. Beberapa hari kemudian, Nick teringat perkataan Donnie yang pernah menyebutkan bahwa semua lingkungan yang ada di sana bisa dia kendalikan. Dia pun segera pergi ke bar tempat Donnie bekerja dan mulai sadar bahwa otak sesungguhnya dari perampokan itu adalah Donnie. Beuh, emang edun bat dah si Donnie ini, asli. Fucking Fraulein. Karena jika kita flashback ke belakang, diketahui Donnie telah mengatur siasatnya dan mengkhianati Ray dengan bekerja sama bersama Mark. Dan wanita yang bekerja di kantor Bank Federal itu ternyata adalah rekannya. Donnie juga telah menukar mobil yang membawa uang dengan mobil yang membawa sampah. Itulah kenapa barang yang mobil Ray bawa bukanlah uang, melainkan sampah leburan uang. Dari sinilah kita juga bisa mengetahui ternyata saat dia berhasil lolos dari Nick, Donnie segera mengamankan uang hasil rampokan itu dengan cara memasukkannya ke dalam ban mobil dan mengirimkannya ke sebuah alamat di daerah Panama. Wow, mantap! I'm in complete control of my environment. Kini Donnie berada di kota London dan bekerja seperti sebelumnya, yaitu menjadi bartender di sebuah bar. Di sana dia bertemu dengan seseorang yang bekerja di sebuah toko berlian dan dari gelagatnya Donnie terlihat akan merencanakan perampokan selanjutnya. Tapi tiba-tiba tamat.
Oke, karena hujan turun dengan lebat dan jemuran belum saya angkat, maka langsung aja ya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah jangan terlalu cepat menilai seseorang dari penampilan luarnya aja. Buruk di matamu belum tentu buruk di mata orang lain. Dan yang baik di matamu ternyata bisa aja menjadi seorang pengkhianat. Kenali sebelum menghakimi. Anjay! Oke beradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir seperti biasa. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi hula atuh.